فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, setorkan terlebih dahulu gambaran siapa? Tafadhal. Bismillah. Al-hadits tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد شعره لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير والشر. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى الفتى العراة العادة لأعشاء يتطالون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Na'am, barakallahu fikum, ahsant. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya, na'am barakallahu fikum, kemungkinan besar jadwalnya untuk sementara ini diubah. Jadi jadwal ana Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang itu hari Senin yang akan datang, biar persiapannya tidak terlalu mendadak antum ya. Hadis kedua, sudah hafal belum? Start lagi. Nanti hari Senin ya. Hari Senin upayakan sudah datang di sini, setorkan. Nah, barakallahu fikum, setorkan. Ini semuanya mutar semua, mutar. Nah, insyaallah siap ya? Siap? Hadis kedua, setorkan dengan suara yang lantang, jelas, lancar. Na'am barakallahu fikum dan yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala jadi Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamis, Sabtu, Ahad Ustadz Bilal. Ini pengubahan jadwal aja ya. Na'am, kemudian hari Jumat untuk kajian umum dan khusus libur full, tapi dipakai untuk murajaah Al-Qur'an setoran. Nah, barakallahu fikum. Hari-hari biasa ba'dal asr tidak ada pelajaran tapi fokus ke Al-Qur'an. Itu perubahan jadwal sementara yang sudah kita ubah tadi, barakallahu fikum. Semoga dipahami, dimengerti dan dimaklumi serta diterapkan dan diamalkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih berada pada pembahasan mengenai mizan, yaitu kemarin penyebutan mengenai Mu'tazilah, kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa kemarin? Wasil atau Al-Mu'tazili. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mizan itu bukan mizan hakiki, bukan timbangan yang hakiki, tapi menurut mereka adalah apa? Iqamatul adl, menegakkan keadilan. Jadi memang ada nanti mizan di hari kiamat itu ada, cuman mizan itu bukan timbangan hakiki kata mereka. Namun maknanya adalah menegakkan keadilan, akan ditegakkan keadilan. Kita katakan benar. Nah, mizan itu ada wujudnya dan hakikatnya ada. Penegakan keadilan juga ada. Bukan berarti maknanya mizan adalah menegakkan keadilan gitu loh ya. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat
Wa laysa lahum dalilun illa uquluhum, tidak ada dalil bagi mereka kecuali akal-akal mereka. Fahum yunkirunahu li'annahum lam yarawul mizan. Perhatikan baik-baik. Mereka mengingkari mizan, nah dikarenakan mereka apa? Tidak melihat mizan katanya. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman terhadap ghaib, alam ghaib. Wa hadhi afatul i'timadi 'ala al-uqul. Inilah jeleknya penyakit yang apa? Menyandarkan sesuatu pada akalnya. Jadi jangan sampai kita menyandarkan agama kita kepada akal. Tapi sandarkanlah, na'am barakallahu fikum, agama kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Li'anna al-mu'mina la ya'tamidu 'ala aqlihi, dikarenakan orang mukmin tidaklah menyandarkan kepada akalnya fi kulli syai', pada segala sesuatu. Jangan semuanya dikit-dikit akal. Akal itu upayakan dikendalikan dengan dalil. Jangan sampai malah justru dalil dikendalikan oleh akal. Jangan. Nah, maksudnya orang yang pandai mengakal-ngakali dalil itu jangan. Tapi bagaimana caranya? Akal dikendalikan oleh apa? Dalil. Na'am barakallahu fikum. Wal aqlu dalilun. Akal bisa dikatakan dalil, walakin akan tetapi la yakunu huwa kullu syai'. Akan tetapi walaupun akal itu juga bisa dikatakan dalil, tapi bukan pada segala sesuatu. Terkadang kita butuh enggak dalil akli? Butuh, seperti membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala di mana-mana kata mereka. Kita bantah dengan dalil secara akal, misalkan tanya kepada orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Coba sekarang Bapak berdoa. Secara akal aja, ini naluri kita yang sehat. Coba sekarang Bapak berdoa. Kira-kira Bapak bagaimana mengangkat tangannya? Ke kanan, ke kiri, atau ke bawah atau ke atas? Paham ya? Ini dia mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Secara tidak langsung dia terbantah secara akal di situ. Karena enggak mungkin dia berdoa tangannya ke bawah gini. Dan enggak mungkin dia berdoa tangannya ke kiri atau ke kanan atau ke depan. Mesti tangannya ke atas. Walaupun dia mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Coba bayangkan, secara akal sudah terbantah. Jadi terkadang butuh. Nah, cuman tidak segala sesuatu itu dengan akal. Paham ya? Semuanya kembali pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dibantah dengan dalil Al-Qur'an, dengan As-Sunnah barulah diiringi dengan akal, enggak masalah. Jangan sampai akal itu sebagai tujuan puncaknya, jangan, itu loh. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Jadi secara akal saja orang itu akan apa? Akan mengarahkan tangannya ke atas, gitu loh. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala di atas, bukan di mana-mana. Hunaka asya' la yudrikuhal aql. Di sana ada beberapa perkara yang tidak bisa diraih oleh akal. Fal umur al-mughayyabah, maka semua perkara-perkara ghaib la yudrikuha al-aql. Fala tuhakkim aqlaka fiha. Artinya apa? Perkara-perkara ghaib, perkara yang enggak nampak, itu enggak bisa akal kita meraihnya atau mengetahuinya. Dan tidak bisa juga na barakallahu fikum menghukumi dengan akal kita terhadap perkara-perkara ghaib tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara ghaib itu perkara yang enggak nampak. Seperti jin, malaikat, nah barakallahu, perkara-perkara yang ada di dalam kuburan, kita enggak tahu. Naam ya, kita tidak mengetahuinya kecuali yang dikabarkan oleh dalilan itu. Naam. Wa inna ma yu'tamadu fiha 'ala dalil faqat, dan hanya saja disandarkan nah barakallahu fikum perkara-perkara ghaib itu kepada dalil saja. Fa hadza wajhu inkarihim lah, ini ada sisi pengingkaran mereka terhadapnya. Wa 'ala madhhabihimul batil, maka berdasarkan pendapat atau prinsip mereka yang batil, annal ladzi la yushahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunahu. Ini perhatikan baik-baik ini. Berarti berdasarkan pendapat dan keyakinan mereka yang batil, bahwasannya sesuatu yang mereka tidak menyaksikan, tidak melihatnya, berarti na'am barakallahu fikum mereka mengingkarinya. Karena mizan enggak nampak katanya. Mizan, timbangan enggak nampak, enggak kelihatan, berarti enggak ada gitu. Ini berarti kan mereka kan jelas keliru karena perkara-perkara ghaib gitu loh. Perkara ghaib kita enggak melihat juga. Cuman kita yakin bahwasanya ada. Paham ya? Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Nah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Ada. Nah, barakallahu fikum, ada. Cuman kita enggak menyaksikannya. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita enggak menyaksikan kita mengingkarinya. Sekarang antum menyaksikan jin enggak? Allah musta'an. Antum sekarang menyaksikan jin enggak? Menyaksikan jin, kelihatan enggak jin? Tapi yang ngingkari ada jin enggak? Ngingkari? Enggak ngingkari. Jadi sesuatu yang kita enggak bisa melihat itu jangan langsung diingkari. Seperti jin, malaikat,
Itu kita enggak bisa melihatnya, tapi kita mengingkari adanya enggak? Enggak mengingkari, ada. Karena sesuatu yang ada itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Nah, ada tapi nampak dan ada tapi tidak nampak. Paham ya? Ada nampaknya seperti antum-antum ini kita sama, kelihatan nampak tembok, pintu, jam, dinding nampak semua. Ada sesuatu yang ada tapi enggak nampak. Jin, malaikat dan alam-alam ghaib yang ada. Paham maksudnya ya? Jadi bukan berarti ketika enggak nampak itu enggak ada gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Au yu'awwilunahu bi ghairi ma'na, atau mereka mengubah makna mizan bukan seperti makna aslinya. Ya, katanya apa tadi? Iqamatul adl, menegakkan keadilan. Memang nanti ada mizan, hari kiamat itu ada mizan, cuman mizan itu bukan timbangan gitu loh kata mereka. Tapi apa? Menegakkan keadilan menurut Mu'tazilah tadi. Siapa pemimpin Mu'tazilah tadi? Nah, Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Allahul musta'an. Ditemani juga pemikiran tersebut disebarkan siapa temannya kemarin? Temannya Wasil bin Atha siapa? Apa? Amr bin Ubaid. Nah, Amr bin Ubaid. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fahum la yunkiruna lafdzul mizan. Mereka tidak mengingkari lafaz mizan. Mizan itu ada gitu loh. Cuman mizan itu maknanya iqamatul adl kata mereka. Kalau mizannya ada, kami enggak mengingkari katanya. Cuman mizan itu maknanya apa? Nah ini, hati-hati. Mereka mengatakan mizan maknanya apa? Mizan maknanya menegakkan keadilan menurut mereka. Allahumma musta'an. Li'annahu warada fil Qur'an, karena sesungguhnya ada dalam Al-Qur'an. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Dan timbangan pada hari tersebut benar adanya. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi terhadap diri mereka sendiri dengan sebab apa yang dulu mereka telah berbuat kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya berat, maka dia berada di kehidupan yang sangat senang dan bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Neraka yang menyala-nyala, yang panas. Nah, barakallahu fikum, neraka yang menyala-nyala dan panas. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Fala yunkiruna lafdzul mawazin. Mereka, perhatikan ini Mu'tazilah itu enggak ngingkari lafaz mizan. Mizan ada, mawazin ada. Cuman mereka mengubah maknanya itu loh. Yang jadi permasalahan. Paham ya? Yang jadi permasalahan itu mereka mengubah makna mizan dengan apa tadi? Iqamatul adl, menegakkan keadilan. Itu kita enggak terima. Kenapa enggak terima? Karena kita semuanya berkeyakinan bahwasanya apa? Yang namanya dalil amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sebagaimana datangnya, jangan membagaimanakan, mengubah maknanya itu jangan. Timbangannya timbangan, yang hakiki, yang wujud, yang ada wujudnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala besarnya. Mahum? Naam. Kita lihat di sini. Walakin yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha, akan tetapi walaupun mereka enggak mengingkari lafaz mizan, akan tetapi mereka menafsirkan, mengubah makna mizan dari makna aslinya. Kama huwa haluhum ma'a sa'irin nusus allati tukhalifu 'uqulahum yuharrifunaha an ma'naha as-sahih. Sebagaimana ini keadaan mereka orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, bersamaan apa? Bersama seluruh dalil-dalil yang berseberangan dengan akal mereka, karena mereka modalnya akal. Permainannya mereka akal. Jadi kalau ada dalil berseberangan dengan akal mereka, mereka ubah maknanya. Mereka ubah maknanya dari zahir lafadznya. Karena Mu'tazilah sendiri dalam masalah asma wa sifat sudah kita lewati, mereka apa? Tidak menetapkan adanya sifat. Nama, sifat tidak ada. Paham ya? Itu Mu'tazilah. Al-Jahmiyah dua-duanya. Enggak ada nama, enggak ada sifat. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Amma ahlul haqqi fa innahum yu'minuna biha 'ala haqiqatiha. Adapun pemegang kebenaran, ahlul haqq itu ahlus sunnati wal jamaah, mereka beriman dengan mizan sesuai dengan hakikatnya. Naam. Wa yakiluna
kayfiyataha ila Allah jalla wa ala, dan mereka menyerahkan urusannya atau bagaimana bentuknya, kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mizan itu ada wujudnya enggak? Ada. Cuman bagaimananya wallahu a'lam. Paham? Nah, yang mengatakan mizan itu menegakkan keadilan benar atau keliru? Keliru. Kelompok apa tadi? Mu'tazilah. Keliru. Nah, mereka walaupun enggak ngingkari lafaznya tapi maknanya diubah mereka. Diubah sama mereka. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Summa hunaka tatayurus suhuf. Kemudian di sana nanti berterbangannya lembaran-lembaran amalan. Jadi lembaran-lembaran amalan berterbangan. Nanti ada yang mengambil dari tangan kanannya dengan tangan kanannya, ada juga yang mengambil dengan tangan kirinya. Yang mengambil dengan tangan kanannya tanda keselamatan. Yang mengambil dengan tangan kirinya tanda kesengsaraan waliyadzubillah. Kita lihat. Summa hunaka tatayurus suhuf. Kemudian di sana nanti berterbangan lembaran-lembaran amalan. Naam. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalan dengan tangan kanannya, orang tersebut mengatakan, "Kemarilah, bacalah catatan amalanku." Senang. Diberikan dengan tangan kanan senang. "Kemari, baca catatanku atau catatan amalanku." Ila qouli ta'ala, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Nyesal. Sebaliknya, dan adapun orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya, fayaqul, seraya berkata, "Duhai seandainya celakalah aku. Kalau seandainya enggak usah diberikan saja catatannya." Enggak mau noleh, enggak mau. Melihat catatan sendiri enggak mau, karena menyesal. Catatannya catatan apa? Buruk semuanya. Allahumma musta'an. Ikhwani fi din, azdani wazakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan catatan tersebut melalui tangan kanan. Karena ini perkaranya bukan perkara sepele. Bukan catatan yang antum lihat sekarang ini, bukan, lain lagi. Catatan amalan. Nah, barakallahu fikum, catatan amalan. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini. Summa ba'da hadil ahwal kulliha. Kemudian setelah kejadian-kejadian ahwal yang menakutkan dan mengerikan ini seluruhnya, hunakas sirat. Ini hati-hati. Di sana ada sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Jembatan tersebut digambarkan apa? Ahaddu minas saif adak minas sya'r. Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Kalau kita bayangkan dan bayangan kita akan mampu. Gimana nyebrangnya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Kita katakan keberadaannya lain. Di sana jangan dibayangkan seperti di dunia. Yang bisa menyeberangi dengan selamat adalah orang-orang yang amalannya bagus. Amalan itu yang menyertainya. Ada yang nyebrang seperti apa? Kilatan petir, cepat sekali. Ada yang nyebrang dengan lari. Ada yang nyebrang seperti mengendarai kuda balap. Paham ya? Ada yang nyebrang dengan berjalan. Ada yang merangkak selamat. Ada juga yang nyebrang baru belum sampai tujuan sudah jatuh ke bawah. Di bawahnya neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ada apa di situ? Ada kalalib. Apa kalalib? Apa kalalib? Anjing? Petir? Apa kalalib? Tangan-tangan? Seperti pisau-pisau. Apa kalalib? Pengait. Ya, semacam pengait atau semacam sesuatu yang bisa menyambar. Yang ujungnya itu bisa dikatakan bengkok. Paham ya? Jadi menyambar-nyambar, sesuatu yang menyambar-nyambar. Nah, orang yang selamat tersambar oleh itu, masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Tapi ketika sudah nyebrang ke sirat, apakah masuk surga langsung atau nunggu dulu? Masuk surga langsung atau nunggu dulu? Nunggu dulu. Karena nanti yang membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Cuman segenap para nabi mereka berdoa, bayangkan berdoa. Padahal tahu umatnya berbagai macam bentuknya, tapi berdoa, Allahumma apa? Allahumma salim. Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah. Paham ya? Doanya sangat simpel tapi mendoakan, bayangkan, barakallahu fikum, karena keadaannya ngeri sekali. Sirat, jembatan tersebut bagaimana sifatnya tadi? Jembatannya lebih tajam daripada pisau, pedang, terus lebih lembut daripada rambut. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Naam. Kemudian licin, memelesetkan.
Orang yang tidak bisa nyebrang orang-orang yang dari kalangan orang kufar dan orang-orang munafikin. Nah, barakallahu fikum, mereka sebagian ada mengatakan orang kufar langsung masuk ke dalam neraka. Orang munafikin mereka mencoba untuk menyeberang tapi enggak sampai, jatuh. Nah, Allahul musta'an. Rasulullah as-salamatu wal afiyah. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Hunaka siratu mansuban ala matni jahannam. Di sana ada jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahannam. Wasirat huwa at-tariq. Sirat itu adalah jalan. Bisa dikatakan jembatan juga ya. Wa huwa ma yusamma bil qantarah. Dinamakan dengan qantarah, jalan tersebut. Ala matni jahannam, di atas apa? Neraka jahannam. Ada yang mengatakan gelap sekali di situ, butuh cahaya. Nah, barakallahu fikum. Namun orang-orang mukminun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala diberikan cahaya. Tadi bayangkan yang pertama kali nyebrang seperti orang yang apa? Ada yang seperti kilatan petirnya, kilatan petir cepat sekali, wus gitu, cepat sekali. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas itu semuanya dengan amalannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ai ala wasat jahannam, barakallahu fikum, maksudnya berada di tengah, di atas tengah apa? Neraka jahannam. Yamurrul khalaiqu kulluhum ala hadas sirat. Semua makhluk secara globalnya mereka semuanya berjalan di atas jembatan tersebut. Wa huwa adakku minasy'arah wa ahaddu minasayf. Itu digaris itu. Digaris, ingat-ingat itu. Bahwasanya rambut tersebut, jembatan tersebut atau sirat tersebut lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu digaris itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu ciri-ciri sirat. Naam. Wa aharru minal jamr, dan lebih panas daripada bara api. Tahu bara api antum? Ini lebih panas ini, enggak sembarangan, lebih panas. Nah, barakallahu fikum, jadi sudah berapa ini ciri-cirinya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, lebih panas daripada bara api. Paham ya? 3 sifat tersebut mengerikan sekali. Allahumma sallim sallim. Naam. Yamurrun nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Manusia berjalan di atasnya sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Tajri bihim a'maluhum fawqas sirat. Naam, berjalan atau amalan-amalan mereka yang membikin mereka jalan di atas sirat tersebut. Ada yang cepat, ada yang lambat. Allahul musta'an. Faminhum man yamurru kal barqi al khatif. Di antara mereka ada yang barakallahu fikum menyeberang seperti apa? Kilatan petir yang sangat cepat, menyambar cepat sekali. Barakallahu fikum. Intinya diselamatkan. Wa minhum man yamurru karrih, ada juga yang mereka menyeberang seperti rih, apa rih? Angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada juga di antara mereka yang nyebrang seperti apa? Kuda balap. Tahu kuda antum? Tahu kuda? Pernah lihat? Ini kuda balap, cepat. Seperti itu. Wa minhum man yamurru karrukabil ibil. Ada juga di antara mereka yang menyeberang seperti orang yang mengendarai unta. Tahu unta? Tahu unta antum? Tahu unta? Tahu unta? Pernah lihat? Di mana? Pernah lihat? Belum pernah kan? Yang penting tahu. Paham ya? Yang penting tahu, walaupun belum pernah lihat, yang penting tahu unta itu apa. Unta itu hewannya. Barakallahu fikum, seperti orang yang mengendarai unta. Wa minhum man ya'du adwa. Ada juga di antara mereka yang apa? Barakallahu fikum hafizakumullah. Lari. Ya'du adwa, lari ya. Lari. Wa minhum man yamshi masya. Ada juga di antara mereka yang jalan. Jalan tapi sampai, masyaallah. Wa minhum man yazhafu zahfa. Di antara mereka juga ada yang nyebrang dalam keadaan yazhafu zahfa, yaitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Merangkak. Merangkak atau istilahnya itu merayap. Paham ya? Zahf. Paham ya? Ngeri sekali, yang jelas semoga kita selamatkan aja. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam. Ada di antara mereka ini sambar. Sambar oleh apa tadi? Kalalid. Sambar kalalid. Sambar kalalid dan akhirnya masuk ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Karena kalalid ini bukan anjing-anjing, yang keliru ya. Anjing itu jamaknya bukan kalalid tapi akalid. Jangan sampai keliru ngartikannya. Nanti antum ngartikan di bawah jembatan tersebut ada anjing-anjing yang menyambar, keliru. Ya, mungkin dikirain kalalid artinya anjing ya. Lain, kalb. Kalbun itu anjing, jamaknya kilabun, aklubun, akalid.
Akalibu itu anjing. Tapi kalau kalalib itu jamak dari kalub. Sesuatu yang menyambar tadi itu ya, yang ujungnya itu bagaikan apa? Kasyauqi sa'dan, seperti duri sa'dan yang ujungnya bengkok kayak kail. Intinya ngeri, paham ya? Enggak usah dibayangkan sudah, yang jelas semoga kita selamatkan. Naam. Wa hadza madhkurun fil Qur'an, ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala telah berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad 'ala ar-rahmani itiya thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum awla biha siliya wa in minkum illa wariduha." Ini syahidnya. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah ada di antara kalian kecuali melewati, menyeberangi jembatan tersebut, as-sirat. Bagaimana ciri-cirinya tadi? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, lebih panas daripada bara api. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Di bawahnya ada apa tadi? Anjing? Malaikat. Di bawah sirat itu ada apa di situ? Semacam, nah barakallahu fikum, kalalib, jamak dari apa? Kalub. Sesuatu yang istilahnya apa? Kalau bahasa Jawanya gantol. Pokoknya sesuatu yang intinya menyambar-nyambar. Nah barakallahu fikum, bahasa Indonesianya apa Ustaz Bilal? Bahasa Indonesianya apa? Sesuatu yang nyambar itu apa? Intinya gitu ya. Intinya gitu aja. Sesuatu yang nyambar gitu. Nah, insyaallah paham ya, enggak usah dibayangkan ya. Insyaallah paham. Nah, seperti itu. Kalalib, kalub. Semacam kail tadi itu ya, ujungnya bengkok. Kemudian barakallahu fikum, kullun nas yariduna jahannam. Semua manusia melewati di atas neraka jahanam tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah ada di antara kalian kecuali melewatinya. Itu semuanya adalah ketetapan yang harus dilampaui, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang zalim, na barakallahu fikum, terjerumus tersungkur ke dalam neraka tersebut. Fa idza tajawazu sirata uqifu lil qisas. Kemudian ketika mereka sudah melewati sirat, mereka diberhentikan di situ untuk dikisos, dimintai pertanggungjawaban. Yuktasu li ba'dihim min ba'd. Nah barakallahu fikum, dikisos untuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ya mungkin kisah-kisah yang Allah Taala tetapkan untuk mereka. Fa idza hudzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Ketika orang tersebut sudah disucikan, dibersihkan, nah barakallahu fikum, dihilangkan kotoran-kotorannya, diizinkan bagi mereka untuk masuk surga. Tapi ingat, sebelum masuk surga, Rasulullah lah yang pertama kali membuka pintu surga. Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Memang di situ ada malaikat penjaga surga. Nah, malaikat tersebut mengatakan, "Aku tidak diizinkan untuk memberikan kunci ini kecuali hanya kepada engkau." Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang membuka pintu surga. Orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia siapa? Nabi dan para rasul. Nabi dan para rasul. Dari kalangan umat siapa? Dari kalangan umat siapa? Siapa? Dari kalangan umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang umum. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah." Kita ini orang-orang belakangan namun nanti di hari kiamat yang paling depan. Yang paling depan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Kita lihat di sini. Ar-ruknus sadis, rukun yang keenam, al-iman bil qadar. Beriman dengan takdir, ini wajib. Karena yang namanya takdir itu apa? Sirullahi jalla wa ala. Ini kaidahnya. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Orang enggak ada yang tahu kan takdir Allah taala. Antum sudah berupaya menjaga diri, merawat diri biar enggak jerawatan, tetap jerawatan juga. Paham ya? Contohnya saja. Contohnya ya, afan ya. Karena takdir Allah taala itu sesuatu yang kita enggak bisa mengetahuinya. Sirullah. Takdir Allah Subhanahu wa taala.
berupaya mencari jalan yang bagus, jalan yang halus, terpeleset juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi ingat, baik buruknya takdir itu dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan. Adapun dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan semuanya apa? Bagus, semuanya baik, karena di balik takdir itu ada hikmah. Itu ingat-ingat kaidahnya ya. Baik buruknya takdir itu dilihat dari zat yang ditakdirkan. Paham? Adapun dilihat dari zat yang menakdirkan, semuanya bagus, semuanya baik, karena di balik takdir itu ada apa? Hikmah. Itu penting sekali, jangan sampai keliru ya. Berarti Allah Taala menakdirkan takdir yang baik dan buruk. Naam. Paham ya? Contohnya orang yang ditakdirkan dalam keadaan misalkan, naam barakallahu fikum, lumpuh misalkan. Itu kalau dinisbahkan kepada orang itu kan jelek, kurang gitu loh istilahnya. Tapi di balik itu ada hikmah enggak? Ada hikmah atau tidak? Ada hikmah. Harus kita yakini itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita lihat wal qadaru huwa sirrullahi jalla wa ala. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih mengenai ain, al-ainu haqqun, bahwasanya ain itu benar adanya. Ain itu sesuatu yang memang Allah Taala uji. Allah Taala terkadang menguji seorang hamba itu memiliki ain. Barakallahu fikum, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan, itu disyariatkan agar apa? Agar mendoakan barokah. Nah, barakallahu fi, atau Allahumma barik, atau masya Allah, subhanallah, jangan wah. Bagus sekali ya. Jangan. Karena seperti itu dikhawatirkan orang yang merasa kagum dan keheran-heranan tadi itu apa? Ditimpa oleh ain. Kalau ditimpa oleh ain, yang dilihat tadi bisa rusak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain inilah yang mendahuluinya. Apa maksudnya? Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain inilah yang mendahului takdir. Tapi ada enggak? Enggak ada. Semuanya dengan takdir Allah taala. Hatta ain pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Antum paham? Wa na'am barakallahu fiikum. Seperti itu. Jadi yang namanya ain itu memang ujian. Enggak semua orang apa? Diuji dengan ain tersebut. Oleh karena itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, hendaknya apa? Falyubarik, hendaknya dia mendoakan barokah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Allahumma barik. Subhanallah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Karena terkadang orang enggak terpikir ke situ. Ya, cuma melihat masyaallah, enggak mengucapkan masyaallah wala subhanallah, tapi bagus sekali ini. Indah sekali ini. Dibiasakan tadi itu. Barakallahu, masyaallah, Allahumma barik, subhanallah. Mungkin melihat anak kecil gemuk, ya kan, atau lucu, ya, subhanallah, masyaallah, Allahumma barik, atau yang semisalnya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, ingat-ingat ya, takdir adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala, sirrullahi jalla wa ala. Wal qadaru huwa ma qadarahu Allahu mimma kana wa ma yakun illa an taqumas saah. Takdir ini maksudnya adalah sesuatu yang Allah Taala tetapkan, yang Allah Taala takdirkan, berupa apa-apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam fa qala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena. Pena apa itu? Pena untuk mencatat tadi ya. Nah, barakallahu fikum, Allah Taala mengatakan uktub, tulislah. Penanya bicara. Wa ma aktub, apa yang aku harus tulis? Penanya bicara dengan seizin Allah Taala. Nah, barakallahu fikum, apa yang harus tulis? Uktub. Nah, barakallahu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh pena tersebut. Tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Semua yang tercatat di dalam Lauhil Mahfuz tidak bisa berubah, tidak bisa diganti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan-catatan yang dipegang oleh malaikat ketika kita semua masih berada di kandungan ibu kita, ya kan? Nah, ketika kita sudah berbentuk, janinnya berbentuk, itu kan diutus malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, sengsara ataukah orang yang bahagia. Itu semuanya catatan diambil dari kitab asalnya, kitab induk, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, nanti akan kita lewati insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Jadi takdir itu tadi apa? Apanya Allah taala? Takdir tadi apanya Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sirrullahi jalla wa ala. Dihafal itu. Karena enggak ada yang tahu kan? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, dan semua yang ditakdirkan itu enggak pernah meleset.
Antum ditakdirkan sakit, ya tetap sakit. Ditakdirkan sehat ya sehat. Paham ya? Enggak pernah meleset sama sekali takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enggak boleh ya. Nanti dalam masalah takdir ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Enggak boleh seorang berhujjah dengan takdir di dalam melakukan apa? Kemaksiatan. Tapi justru disyariatkan berhujjah dengan takdir ketika ditimpa musibah. Bedakan. Ketika ditimpa musibah, berhujjah dengan takdir enggak masalah. Tapi kalau dalam keadaan dia melakukan maksiat berhujjah dengan takdir dilarang. Paham belum maksudnya nih? Contohnya antum jatuh terpeleset misalkan, jangan bilang tadi kalau enggak lewat sini ya enggak kepleset. Nah, hati-hati. Itu ucapan yang tidak benar. Kalau seandainya tadi enggak berangkat ke pondok ya enggak tabrakan misalkan. Nauzubillah ya. Itu juga enggak boleh. Semuanya qadar wa masyafa'al. Allah Taala menakdirkan ya semua terjadi. Semuanya terjadi. Nah, misalkan antum Akh Yusuf kehilangan dompet isinya 5 juta. Wah, tadi kalau enggak dibawa ke pondok enggak hilang. Atau qadar wa masyafa'al. Itu yang bagus. Walaupun ngomel-ngomel dulu ya. Karena seringnya orang kayak gitu seringnya. Karena yang namanya barakallahu fikum as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya ini semuanya kita bukan antum aja, kita pun terkadang terjatuh dalam perkara ini. Ngomel dulu baru sabar. Jarang sekali yang sabar di awal itu jarang sekali. Padahal kesabaran yang paling bagus yang mana? Awal kali timpa musibah. As-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi kesabaran yang paling aula paling afdal itu ketika awal kali ditimpa musibah. Dompetnya hilang, qadar wa masyafa'al. Jarang sekali gitu ya, ngomel-ngomel dulu. Siapa yang lihat dompet ana? Bagaimana ini? Isinya 5 juta enggak sembarangan. Jarang sekali dia sabar mengucapkan qadarullah masyafa'al. Tapi walaupun setelah ngomel-ngomel dia sadar, oh, memang ini takdir Allah, udah. Tapi biasanya ngomel-ngomel dulu ya, bukan berarti itu enggak sabar. Sabar cuma yang paling afdal yang pertama tadi. Sabar yang paling afdal adalah ketika awal kali timpa musibah tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau misalkan ada pencuri, misalnya ada pencurinya dinasihati, Pak, mencuri itu haram, Pak. Qadarul masyafa'al. Keliru enggak pencurinya itu? Keliru karena dia melakukan maksiat berhujjah dengan takdir. Dahulu kalau mungkin antum sudah pernah dengar juga, kalau enggak salah sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Ushulus Salasah atau Salasatul Usul, disebutkan kisah zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya Amirul Mukminin, saat itu beliau menangkap pencuri. Ingin ditegakkan hak, ingin dihukum, dipotong tangannya. Nah, pencurinya malah mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin. Nam innama saraqtu bi qadarillah." Sabar, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, aku mencuri dengan takdir Allah katanya. Dia berarti berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan maksiatnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Aku ingin memotong tanganmu ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Karena apa? Karena enggak benar. Perbuatan maksiat berhujjah dengan takdir enggak benar ya. Nah, menunjukkan bahwasannya takdir memang boleh kita ucapkan ketika ditimpa sebuah musibah tadi itu. Karena Rasulullah mengatakan, "Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Itu dilarang ucapan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Rasulullah mengatakan, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahu wa masyafa'ala au qadarullahi wa masyafa'al." Artinya apa? Apabila engkau ditimpa sebuah musibah, bencana, jangan mengatakan kalau seandainya seperti ini saya seperti ini. Kalau seperti ini saya seperti itu. Nah, jangan. Kenapa? Tapi ucapkanlah qadarul masyafa'al. Allah Taala menakdirkan semuanya terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena lau itu membuka pintu amalan setan. Paham ya? Jadi kalau kita misalkan timpa musibah, itu tadi solusinya, qadarul masyafa'al. Nah, seberat apapun ya kita arahnya ke situ. Semua Allah Taala menakdirkan. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, jaral qalamu, kemudian pena berjalan menulis, nah barakallahu fikum bil maqadir, dengan takdir-takdir. Karena Allah Taala telah menetapkan semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana." Sesungguhnya Allah Taala telah mencatat semua takdir makhluknya ya, sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Naam. Sekarang pertanyaannya jodoh. Tahu jodoh enggak antum? Jodoh pasangan hidup itu takdir Allah Taala bukan?
Takdir juga ya. Terkadang dia mencari yang dekat dapat jauh. Nyari orang Jawa dapatnya orang Sumatera. Contohnya aja ya. Semua takdir Allah Ta'ala. Tapi dia ketika proses mencari itu pilihan. Paham ya? Pilihan. Cuman setelah ditetapkan dia dapat jodoh, itu takdir Allah Ta'ala. Paham maksudnya ya? Jangan, masa sih kita bisa mencari pilihan? Memang bisa mencari pilihan, tapi kalau sudah dapat, ketika dia dapat itu takdir Allah Ta'ala bukan? Takdir Allah Ta'ala. Ketika dia mencari itu sudah takdir juga. Ditakdirkan dia mencari. Ketika dia dapat, itulah takdirnya. Paham maksudnya? Nah, ada yang inginnya mencari sama-sama satu kampungnya, tapi dapatnya di seberang pulau sana. Pahamnya ada kan itu? Ada takdirnya, memang takdir semuanya. Nah, barakallahu fikum, itu hanya gambaran global saja. Hanya gambaran global seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa kutiba fil lauhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, dan telah dicatat di dalam lauhil mahfuz seluruh apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan pertama kali kolam itu pena, Allah Ta'ala mengatakan tulislah. Penanya bicara, apa yang harus aku tulis? Tulislah seluruh perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya, pena dengan arsy itu duluan mana? Arsy makhluk bukan? Makhluk. Pena makhluk bukan? Makhluk. Tapi pendapat yang kuat mana yang duluan, arsy-nya atau penanya? Arsy-nya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Paham ya? Dan arsy-nya Allah Ta'ala di atas air. Itu kan bisa jadi barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya memang itu yang kuat. Bahwasanya arsy diciptakan terlebih dahulu daripada penanya. Mahfum insyaallah ya. Panjang lebarnya nanti kita bahas dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah. Ya, setelah ha'iyah ini, ha'iyah yang kita baca ini masih ada apa? Lum'atul I'tiqad. Setelah itu nanti masih ada Aqidah Wasithiyah Thahawiyah nanti. Berapa tahun yang akan datang insyaallah, kalau antum sabar kita baca. Nah, barakallahu fikum, kalau enggak sabar ya Allah. Yang jelas barakallahu fikum disebutkan mengenai mana duluan arsy atau pena dibahas di sana. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Fala yaqa'u syai'un illa biqadar." Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan takdir. Paham ya? Kecuali dengan takdir. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu ya, semuanya dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Fal umuru laysat abatsan au unfan bal hiya muqaddaratun min qabl. Perkara-perkara itu bukan datang begitu saja sia-sia gitu ya. Datang tiba-tiba, bahkan apa? Semuanya sudah ditakdirkan sejak dahulu. Paham ya? Semua ditakdirkan. Barakallahu fikum. Antum duduk di sini, ditakdirkan enggak? Ditakdirkan, tidak ada yang mengingkari ilmu Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang menyimpang dari kalangan Qadariyah. Al-Qadariyah kelompok sesat. Mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian sesuatu kecuali setelah terjadinya. Al-amr unuf, kata mereka. Siapa pencetus Qadariyah ini? Ingat-ingat. Dhahara bil Basrah rajulun yuqalu lahu, muncul di Basrah saat itu seorang sosok lelaki yang dikenal dengan pencetus Qadariyah. Siapa? Ma'bad al-Juhani. Paham ya? Ma'bad al-Juhani. Lihat tadi ya. Lain kali dihafal. Paham ya? Nah, Ma'bad al-Juhani. Nah, barakallahu fikum, dilaporkan oleh siapa? Barakallahu fikum, salah seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar. Kisahnya kalau tidak salah sambungan dari hadis Jibril. Paham ya? Hadis Jibril itu awalnya ada sambungannya itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi dilaporkan oleh Abdullah bin Umar ketika lagi umrah bahwasanya di Basrah itu muncul seseorang yang dikenal Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan bahwasanya apa? Innal amra unuf. Sesungguhnya semua perkara itu unuf. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian tersebut kecuali setelah terjadinya. Jadi antum duduk di sini itu enggak tahu Allah Ta'ala kecuali setelah duduk. Paham? Ini keliru ya. Disebutkan dalam kisah tersebut mereka orang-orang ini, Qadariyah ini mempelajari ilmu, memperdalam ilmu agama, bayangkan. Tapi syubhatnya tadi itu mengatakan innal amra unuf. Akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika dikabarkan seperti itu langsung berlepas diri dia. Nah, jika kalian bertemu mereka, akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka, anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga berlepas diri dari kami, bukan termasuk bagian dari kami. Kemudian beliau bersumpah, "Na barakallahu fikum walladzi nafsi biyadihi
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah ya. Naam, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dzahaban ma qabila minhu hatta yu'mina bil qadar. Atas makna itu. Artinya apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah satu di antara mereka menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud emas, enggak diterima sama sekali Allah Ta'ala sampai dia mau beriman dengan takdir. Bayangkan itu. Ma'bad al-Juhani, ingat-ingat, Ma'bad al-Juhani, pencetus pemikiran Qadariyah di Basrah awalnya itu. Nah, barakallahu fikum, di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, bisa dilihat panjang lebarnya kalau tidak salah, kalau tidak keliru. Di awal-awal sambungan hadis Jibril. Benar enggak? Nanti dibuktikan ya, yang enggak percaya ya. Mungkin masih ragu, dilihat sana. Barakallahu fikum, yang jelas kisahnya tadi itu. Siapa tadi namanya? Pencetus Qadariyah tadi siapa namanya? Siapa? Siapa? Ma'bad al-Juhani. Ingat-ingat. Ma'bad al-Juhani. Tertulis belum? Tulis. Barakallahu fiikum, tulis. Ma'bad al-Juhani pencetus Qadariyah. Wasil bin Atha pencetus Mu'tazilah, itu penting. Karena sejarah ya istilahnya gitu. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Perhatikan baik-baik, Allah taala berfirman, tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa yang ada di muka bumi ini, tidak pula yang menimpa pada diri-diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat sebelum Allah taala menciptakan musibah tersebut. Paham ya? Jadi sebelum musibah itu menimpa kita sudah tercatat gitu loh. Ini musibah akan menimpa si fulan. Si fulan akan sakit pada tanggal ini jam sekian, sampai hari ini tercatat semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang namanya penyakit itu takdir Allah Ta'ala atau bukan? Katanya ada doa yang bisa mengubah takdir. Katanya takdir Allah itu nggak bisa diubah-ubah katanya. Tapi katanya dalam hadis sebutkan bahwasanya apa? Ada yang bisa mengubah takdir itu doa. Itu maksudnya bagaimana itu maksudnya? Benar nggak itu? Benar enggak? Benar enggak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana maksudnya? Ada enggak sesuatu yang mengubah takdir? Apa tadi? Maksudnya bagaimana? Ada takdir yang bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah? Kenapa? Itu nggak bisa diubah. Kemudian takdir yang bisa diubah? Yang catatan malaikat. Enggak usah panjang lebar, barakallahu fikum. Memang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Itu mungkin kita bisa artikan bahwasanya diubah dari takdir ke takdir yang lain. Paham ya? Dengan seizin Allah Ta'ala. Misalkan antum ditakdirkan sakit, takdir bukan? Antum berdoa, ya Allah, Allahumma shfini shifaan la yughadir saqama. Allahumma shfini syafaqallah. Berdoa enggak? Ternyata bisa sembuh. Paham ya? Berubah enggak takdirnya? Tapi dari takdir ke takdir yang lain. Ketika antum sakit, takdir Allah. Ketika antum sembuh juga takdir Allah Ta'ala. Semuanya takdir Allah Ta'ala tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Paham maksudnya ya? Antum sekarang ketika sakit kan itu sakit, antum berdoa berubah menjadi sembuh. Berubah enggak takdirnya? Bisa dikatakan aslinya enggak berubah takdirnya. Semuanya dua-duanya takdir Allah Ta'ala gitu loh. Ketika sakit juga takdir Allah Ta'ala. Antum berdoa, nah sebab doa itulah yang dengan seizin Allah Ta'ala mengubah semula dia sakit menjadi sembuh. Sembuhnya itu juga takdir Allah Ta'ala. Paham belum? Gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi, semuanya bagi Allah Ta'ala mungkin. Hatta yang terletak dalam Lauhul Mahfuz saja itu untuk berubah mungkin enggak? Dengan seizin Allah Ta'ala mungkin Allah Ta'ala yang bisa mengubahnya. Paham itu ya? Cuman kalau makhluknya enggak bisa sama sekali. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu kitabin huwal Lauhul Mahfuz wa qauluhu qabli an nabraha
yakni nakhluqaha wa nujidaha. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan penyakit atau musibah tersebut, Allah Ta'ala sudah menetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Na'am, barakallahu fikum wa hidakumullah. Cukup sekian disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.